Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah MPC TV dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur kita akan mendapatkan banyak nikmat-nikmat dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah ahadukum amalu. Tidaklah engkau masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga juga karena amalmu. Wala nahnu, dan kita tidak juga masuk surga karena amal kita. Kita bisa masuk surga bukan karena solat kita. Kita masuk surga bukan karena bacaan Quran kita. Kita masuk surga bukan karena puasa kita. Kata Rasul, illa ayyata gomadan yallahi rabbi rahmati. Kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ia berkata penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit kibar, yaitu sombong, dan ujub, yaitu merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Penyakit ini bukan hanya saja merusak amal-amal soleh kita. Penyakit ini bukan hanya untuk merusak amal puasa kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, melainkan juga dapat merusak seluruh amal ibadah kita, menghapus amal-amal kebaikan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Allah dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan, dan janganlah kamu menyombongkan diri dari ibadahku. Karena barang siapa yang menyombongkan diri dari ibadahku, maka akan kumasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan tadi, kita tidak akan masuk surga karena sholat kita. Kita tidak akan masuk surga karena zikir kita. Kita tidak akan masuk surga karena sedekah kita. Tapi kita masuk surga karena rahmat kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita jaga amanah ini, rahmat ini, agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah bukan karena semata-mata karena kualitas ibadah kita baik, tapi kita beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita menyombongkan diri dari ibadah kita. Kalaulah kita menyombongkan diri dari ibadah kita, kata Allah, akan dimasukkan neraka jahanam dalam keadaan hina. Kalau kita sudah dimasukkan neraka jahanam dalam keadaan hina, kita akan dipermalukan dan disiksa di hadapan guru-guru kita. Kita akan disiksa dan dipermalukan di hadapan anak-anak kita. Kita akan disiksa dan dipermalukan di hadapan orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, jagalah kita. Jangan sampai menyombongkan diri karena Allah, dari ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita sampai meninggalkan doa. Karena kalau sudah kita tidak mau berdoa kepada Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yadallahu subhanahu ghadiba alaihi. Barang siapa yang menyombongkan diri barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka. Karena ad-du'a'u muhun ibadah, doa adalah otaknya ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai
puasa kita jaga, lapar kita jaga, haus kita jaga, amarah kita jaga, emosi kita jaga, tetapi sholat kita tinggalkan. Ini sangat lucu. Bila kita puasa menahan lapar, tapi kita meninggalkan kewajiban kita. Kata Allah, sedangkan orang yang lalai aja Allah hukum, apalagi meninggalkannya. Ada kisah yang sangat menarik. Kisah ini ialah hikmah. Kisah hikmah yang dapat kita ambil pembelajarannya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin menyolatkan seorang jenazah, ketika ingin mengangkat takbir, Abu Bakar melihat suatu benda yang bergerak di dalam jenazah tersebut, lalu membatalkan dan mengambil tongkatnya dan membuka apa yang bergerak dalam jenazah tersebut. Ternyata apa Pak? Ternyata ular yang melilitnya, meremukkan tulangnya dan mengisap sumsumnya. Ketika itu Abu Bakar pun terkejut, seraya ingin memukulnya, tetapi ular tersebut bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad bahwasanya utusannya Allah. Lalu ular itu berkata, lima taqtuluni wa laysani wa danban khata'a fa innallaha amaruni wa adabiha ila yaumil qiyamah. Mengapa kau ingin memukulku? Mengapa kamu ingin membunuhku wahai Abu Bakar? Sedangkan aku diperintah Allah untuk mengajabnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, Abu Bakar pun terkejut dan keringat dingin ketika melihat itu. Lalu Abu Bakar berkata, apa yang dilakukan semasa hidupnya? Lalu ular itu menjawab, idza sami'ul adzan la yujami'a jamaah. Ketika mendengarkan suara azan, dia tidak mau mendirikan sholat ataupun sholat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika azan berkumandang, terkadang kita mengabaikan. Kita lebih asik dengan gadget kita lebih asik dengan dunia kita lebih asik dengan TV-nya kita. Oleh karena itu, orang yang seperti ini aja Allah hukum. Bagaimana orang yang berpuasa sudah letih, kita menahan lapar, haus, emosi, tapi kita meninggalkan kewajiban kita sholat 5 waktu. Lalu Abu Bakar pun bertanya lagi, apa yang dilakukan semasa hidupnya? La yahruzuz zakat min malihi, tidak mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki. Inilah Pak, bahwasanya harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki seutuhnya bukan punya kita semuanya. Ada hak-hak orang lain di sana yang perlu kita keluarkan Pak. Kita perlu juga zakat, kita perlu juga membantu dengan sedekah, infak. Lalu Abu Bakar pun bertanya lagi kepada ular tersebut, apa yang dilakukan semasa hidupnya sehingga kamu diperintahkan Allah mengajabnya, meremukkan tulangnya, mengisap sumsumnya. Lalu ular tersebut menjawab, la yasma'u qaulan ulama. Dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah kisah yang banyak penuh dengan makna yang bisa kita ambil pelajarannya. Janganlah kita sombong atas ibadah kita jangan sombong dengan harta kita jangan sombong dengan sholat kita jangan sombong dengan bacaan Al-Quran kita. Terkadang Pak, kita tanpa kita sadari di bulan Ramadan, kita ini anggar-anggar Pak, anggar-anggar banyak membaca Al-Quran. Udah hatam berapa? Secara tidak langsung kita nanti akan menimbulkan rasa sombong itu. Rasa sombong itulah, kata Imam Al-Ghazali, yang dapat merusak amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan ini dengan kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah SAW, bisa menjaga hati kita, bisa menjaga puasa kita, agar puasa kita berkualitas di hadapan Allah. Yang penting kita jaga sholat kita, maka Allah pun akan menjaga kita. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.